Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jawabnya lemes amat. Di bawah ada diskon 50%. Bagi siapa yang jawab salamnya semangat. Saya doain yang jawab salam saya rezekinya berkah. Tahun depan bisa ke kota Mekah. Pulang dari Mekah bisa ke beli tanah. Walaupun harus jual surat tanah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Forsikma, apa singkatannya, Bu? Forum Silaturahim Mahasiswa. Forum Mother Merindukan Surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang mana pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat sehat, sehingga Allah kuatkan kita berjalan. Mungkin ada yang naik angkot, ada yang naik motor, namun Allah kuatkan kita sampai naik ke gedung Rabani lantai 5. Ada yang gak kuat mungkin, untung gak terlalu banyak, kalau gak bisa ngantri, Bu. Ya, kemarin mungkin ngantri, jadi ada yang harus naik tangga dan lain sebagainya. Tapi Allah masih kasih sehat, alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil quramu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Masya Allah, insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Selain itu katanya juga bisa menambahkan faidahnya, ada yang dalam kitab-kitab para ulama menyampaikan menambahkan rezeki dan sebagainya. Ibu bersalawat 1000 kali ya, samping suami, insya Allah suami mau pergi kerja dikasih uang belanja, dapat rezeki. Ini karena selawat, tapi memang sudah jatahnya uang belanja. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita belajar. Hari ini kita bersama mencoba berbagi
Tidak bermaksud Ali menggurui dan tidak bermaksud kurang sopan di depan ibu-ibu, karena mungkin hari ini saya ganteng sendiri ya Bu ya. Pengawal saya lagi nggak ada Bu ya, biasanya ada pengawal saya ya, itu saya lagi nggak datang hari ini ya. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berbagi bahwa pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa Ali di sini bukan ya menggurui ibu-ibu sekalian, karena di sini mayoritas ustazah semua, masya Allah. Mudah-mudahan keberkahan ilmunya sama-sama Ali dapat dan kita saling berbagi ilmu pada pagi hari ini. Amin ya rabbal. Ibu sekalian, kalau tadi Ali ceritakan sedikit bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini dengan begitu banyak rintangan. Betul ya Bu? Ada aja nih udah janjian sama Ustazah Forsisma, insya Allah saya datang Ustazah, tapi tiba-tiba ada aja gangguan, anak sakit ya, suami sakit ya, atau anak belum pulang dicari dan sebagainya, cucian belum kelar ya kan. Udah kalau di musola kampung ya Bu ya, tuh speaker udah, ibu-ibu sekalian, pagi ini pengajian, jangan lupa uang arisan untuk bayar seragam utang. Betul ya Bu ya? Ada aja halangan, baru udah mau berangkat ingat arisan belum bayar, nggak jadi. Bener? Ibu-ibu sekalian, kalau halangan kita sekarang hanya seperti itu, hanya konteksnya duniawi, capek lah, lelah lah, nggak ada kendaraan lah. Kalau dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu, ibu-ibu sekalian, Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimakumullah menyalakan lampu ketika belajar. Itu tiap malam itu menyalakan lampu api, Bu, api, bukan kayak gini, bukan. Itu sebanyak 20 kali setiap malam. Nyalain habis, ibarat lilin Bu, habis nyalain lagi, habis nyalain lagi. Itu dia sebanyak 20 kali setiap malam untuk belajar hadis, mengkaji, jalan ke sana, jalan ke sini mencari. Kalau kita kan gampang sekarang, ada kitabnya. Tapi Imam Bukhari dulu mengumpulkan hadis, dia harus setiap malam 20 kali menyalakan lampunya, menyalakan api. Ya, dulu kan lampu nggak ada. Jadi bagaimana caranya biar terang? Itu untuk belajar. Imam Ahmad rahimahumullah sampai berjalan berhari-hari hanya demi menuntut ilmu. Kita hanya berjalan sekian meter, kadang godaannya banyak banget. Kita hanya berjalan sekian radius berapa meter, nggak sampai kilo-kilo mungkin. Tapi kalaupun ada berapa kilo, itu sudah dimudahkan dengan kendaraan yang ada, masih aja. Tapi Imam Ahmad berjalan berhari-hari demi menuntut ilmu sampai ke Baghdad. Baghdad Bu, luar biasa. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pernah hampir mati Bu. Karena apa? Karena kehabisan bekal dalam menuntut ilmu. Kita dalam menuntut ilmu disediain bekal sama panitia. Pulang ada berkat, ya. Insya Allah ustadznya paling banyak, bener? Nah ini Syekh Abdul Qadir Jalani sampai kehabisan bekal, dia harus makan pucuk daun. Pernah makan pucuk daun Bu? Saya pernah, teh pucuk. Ya, kalau di sini water, dede water. Ya, ini teh pucuknya putih. Kalau teh pucuk yang biasa, ya itu namanya teh pucuk. Itu pucuk daun ya, dari pucuk daun. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah kehabisan bekal sampai ia harus makan pucuk daun. Masya Allah. Kita makan apa Bu? Ya, ada risol di dalamnya. Ya, ada lontong, masya Allah, nikmat Bu, nggak bakal kehabisan bekal. Bahkan kita berlomba-lomba bawa kantong besek, benar. Kalau ada sisa gue masukin buat anak, ya inget anak. Ya, kondangan juga begitu kan, suami belum makan nih, gitu kan.
Ya, masukin dulu. Gitu ibu-ibu yang di Priuk. Di sini mah nggak ada. 1 nggak ada. 2, 3, 4 ada. Wallahu. Itu gangguan-gangguan atau ujian kita nggak seberapa dengan mereka, Bu. Belum ulama-ulama terdahulu, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, waktu pertama kali Islam masuk, ya Islam masuk secara diam-diam. Di mana Bu? Di rumah siapa Bu? Ada yang tahu sejarahnya? Arqam bin Abi Arqam, di rumahnya Arqam. Nah pertanyaannya Bu, Arqam bin Abil Arqam itu siapa Bu? Tahu nggak Bu? Ini munculnya di awal-awal saja nih, tapi ketika sejarah kesana kok nggak ada lagi Arqam bin Abil Arqam. Adanya para sahabat, bener nggak? Sejarah munculnya Islam bener saja. Arqam bin Abil Arqam waktu itu pertama kali Islam secara diam-diam, Rasulullah di rumah beliau dakwahnya. Nah setelah Islam berkembang gak ada lagi tuh Arqam, kemana dia? Akhirnya ada ulama meneliti, siapa ini Arqam bin Abil Arqam. Ternyata didapat Arqam bin Abil Arqam adalah nama samaran Abu Bakar As-Siddiq. Kesananya gak ketahuan kan sejarahnya. Maka saat itu disamarkanlah nama samarannya Abu Bakar As-Siddiq. Gak ada lagi Arqam bin Abil Arqam itu pada saat peristiwa Islam muncul, dakwah secara diam-diam. Nah kita udah gak diam-diam lagi. Alhamdulillah udah dibantu dengan speaker, dibantu dengan broadcastnya. Ibu-ibu jangan lupa hari ini Ustadz Ali Mahfud ya, insya Allah kita berbagi pada hari Sabtu. Nah ibu sekalian, jika kita lihat pada saat ini, ibu punya anak muda ya di rumah ya, pemuda-pemudi ya. Baik ibu sekalian, jika kita lihat pemuda pada saat ini sibuk dengan persiapannya mencari lapangan pekerjaan yang layak, itu banyak, benar? Jika saat ini kita lihat pemuda sibuk mempersiapkan pernikahannya, itu biasa, betul? Jika saat ini kita melihat pemuda sibuk dengan gadgetnya, bukan biasa lagi. Bahkan mungkin anak kita terlibat di dalamnya, menjadi bagiannya, betul? Namun jika saat ini ada pemuda sibuk memikirkan kebutuhan orang lain, sibuk memberikan makan fakir miskin, sibuk memakmurkan masjidnya, jagalah baik-baik anak ini ibu-ibu sekalian. Kenapa? Bisa jadi karena amalan anak ini, bisa jadi karena amaliah anak ini menjadi perisai kita dari ujian Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari virus corona ini. Betul? Bisa jadi ada pemuda di lingkungan kita yang memakmurkan masjid, salat 5 waktu, subuhnya gak ketinggalan. Bisa jadi karena amaliyah anak ini. Kalau ada yang seperti ini, dukunglah ibu-ibu baik-baik, jagalah baik-baik. Inilah aset umat yang harus dijaga. Bila perlu ditambah dengan generasi kita, anak kita langsung yang harus kita didik seperti anak ini. Jarang Bu, anak sekarang memikirkan orang lain. Rasa empatinya jarang kalau bukan datang dari ibu-ibu yang ada di sini, yang mengerti akan agamanya, yang mengerti akan urusan akhiratnya. Nah, sehatkan anak, kejar akhirat, dunia mengikuti. Tapi kalau kejar dunia, akhirat pun hilang. Ini yang selalu saya terngiang-ngiang oleh nasihat ibunda saya. Terus digejolak seperti itu, alhamdulillah kita tidak pernah kejar dunia. Tidak harus jadi orang, harus kerja di perusahaan ini dan bonafit, tidak. Ibu saya yang penting kita tidak ninggalin sholat udah seneng.
Betul? Nah, sekarang kan anak-anak sholat aja agak susah. Maka dari itu, kalau ada pernah dengar negarawan berbicara, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Nah, pemuda yang seperti apa? Pemuda yang memakmurkan masjidnya. Nah, hari ini kita akan berbahagia belajar menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Tadi kita sudah bagaimana kebahagiaan kita dengan belajar kalau ujian kita tidak seberapa dengan ulama-ulama terdahulu. Maka kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadikan anak kita generasi Rabbani. Kebetulan kita di gedung Rabbani. Ibu sekalian, maka minimal ada 10 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah pagi hari ini kita belajar bersama-sama, berbagi pada pagi hari ini. Sunnah yang pertama adalah yaitu sesama muslim afsus salama bainahum, memberikan salam kepadanya jika bertemu. Pertama. Yang kedua, memenuhi undangannya jika diundang. Dan ketiga, mengucapkan doa ketika ia bersin. Maka ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah keberkahan kepada orang di dalam menuntut ilmu dan kebaikan. Dan dalam surat Al-Fat disebutkan berkasih sayang di antara mereka, ruhama'u bainahum. Ibu sekalian, jika ada orang soleh ya, mendoakan kebaikan untuk orang yang tidak soleh, kira-kira doanya seperti apa, Bu? Ibu pulang nih, pulang dari majelis taklim, Bu. Sebenarnya mereka ini iri dengan ibu-ibu yang ada di sini. Kenapa? Dia ingin bergerak tapi malu. Nah, inilah tugas ibu-ibu sekalian. Yang ngaji setiap pekannya, ngaji setiap bulannya, usahakan majlis taklimnya itu setiap tahun, setiap bulan itu bertambah anggotanya. Bagaimana caranya? Ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Biar mereka yang masih terbuka sekdanya sekitar paha dan dada mungkin ya, Bu ya. Biarkan, tapi kita dengan bahasa mereka ya, dengan bahasa kaumnya kita berbicara. Kita tidak bisa menjudge ini salah, ini haram, tidak. Tapi dalam dakwah itu ada cara. Jika ibu-ibu melihat orang berbuat kebatilan atau tidak soleh menurut kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa seperti kita secara instan. Tapi ada proses. Maka orang soleh ya, mendoakan kebaikan untuk orang yang tidak saleh ya, yaitu ya Allah, berikanlah keberkahan kepadanya, berikanlah hidayah kepadanya. Itu doanya orang saleh ketika orang yang melihat orang yang tidak saleh, berikan hidayah. Dan mereka pun juga sama, Bu, ketika mereka orang-orang yang tidak saleh notabene menurut kita, tapi hati kan nggak ada yang tahu. Dia akan mendoakan orang-orang yang saleh, ya Allah, berikan keberkahan kepadanya, limpahan rezekinya, berikan tetapkanlah ia dalam hidayahmu, jadikanlah ia bermanfaat bagi kami ya Allah. Banyak itu. Sekarang kalau kita lihat di sosial media, banyak orang-orang baik berbuat kebaikan kepada orang yang kurang. Doanya panjang banget, Bu. Ya Allah, nak, semoga panjang umur, rezekinya berkah. Kan ada tuh, sering Ibu lihat ya. Kita kalau lihat di sosial media ya, itu ada orang yang berbaik-baik hati, doanya panjang. Kenapa tidak muncul dari ibu-ibu? Nah, harus menjadi ibu-ibu yang berinovatif. Ya. Dari mana? Juyubuna sundukuna. Kantong kami juyubuna sundukuna, kantong kami adalah kas kami.
Jadi untuk bisa berbuat kebaikan, ya ini udunan namanya. Ya, ta'awun kalau dalam bahasa Arabnya. Ya, kalau udunan itu bahasa apa, Bu? Bahasa Sunda ya? Ya, patungan untuk memberikan keberkahan kepada orang lain, supaya doa-doa orang lain itu mampir kepada kita, karena kita tidak tahu dari doanya tukang ojek kah, dari doanya pemulung kah, dari doanya orang kaya yang lewat kah. Karena kita berbuat baik tidak pandang bulu. Itu sunnah yang pertama. Nah, sunnah yang kedua, menyukai apa yang disukai orang-orang mukmin, sebagaimana ia menyukai apa yang dia sukai dan membenci untuk apa yang ia benci. Sukai apa yang disukai orang mukmin, bencilah apa yang dibenci orang mukmin. Ada hadis dari Nu'man bin Bashir. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irihi bil humma was sahar." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang dengan sesama mereka seperti satu tubuh, satu bagian tubuh. Jika satu bagian tubuh terasa sakit, maka seluruh tubuh itu terasa sakit juga. Betul? Ada yang pernah ngerasain sariawan, Bu? Sariawan sampai gede, mateng banget. Pernah? Masya Allah. Satu sariawan aja tuh nggak bisa makan, nggak bisa ngunyah, mager ya, Bu, kalau kata anak-anak sekarang. Males gerak. Susah banget ngapa-ngapain. Itulah seperumpamaan seorang mukmin. Ya, itu baru sariawan, belum sakit-sakit yang lain. Covid aja, Bu, nggak bisa ngapa-ngapain, udah males, takut malah, takut nularin dan lain sebagainya. Ini perumpamaan umat Islam seperti ini. Ketika merasakan kesakitan umat Islam, maka kita pun akan merasakannya. Al-mu'min lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Jika ibu sekarang menjadi pondasinya, maka ada yang jadi atapnya. Jika kita sekarang menjadi atapnya, ingat di bawah ada pondasi yang mendukung kita sebagai bangunan ini, bangunan umat Islam. Maka ketika umat Islam sudah ada di atas, jangan lupa ada yang di bawah. Ya. Ketika kita sudah masih ada di bawah, kita jangan mau digoda bahwasanya kamu masih di bawah. Lihat tuh orang-orang kaya umat Islam. Ya. Kita dibujuk untuk melakukan kemaksiatan agar mencapai seperti mereka. Bahwa proses untuk seperti mereka itu panjang, tidak instan. Maka tidak heran ada orang mukmin pengen instan, pengen instan untuk seperti mereka yang di atap sana. Tidak, butuh proses. Bangunan ini saja proses membuatnya itu panjang dan lama, mungkin bertahun-tahun. Maka kita untuk menjadi di atas, jangan mau untuk terlena melakukan hal-hal di luar syariat Islam. Paham, Bu? Ya, kurang lebih seperti itu. Ini sunnah yang keberapa tadi? Kedua. Nah, sunnah yang ketiga untuk mencapai kebahagiaan pada pagi hari ini, tidak menyakiti salah seorang dari kaum muslimin dengan perbuatan atau perkataannya. Sunnah-sunnah pada pagi hari ini Ali ambil dari kitab Syekh Said Hawa, ulama Syria. Masya Allah, karya-karyanya luar biasa. Dalam karyanya salah satunya Tazkiyatun Nafs, yaitu sunnah ketiga kita, yaitu tidak menyakiti salah seorang dari kaum muslimin dengan perbuatan atau perkataannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Bahwasanya seorang muslim adalah orang yang selamatkan muslim yang lainnya dari gangguan lidah dan tangannya.
Ibu sekalian, banyak sekali umat Islam sekarang lidahnya ini lebih tajam daripada jarum. Ya Bu, lebih sakit ya. Al-kalamu yanfudu ma la yanfudul ibar. Bahwasannya perkataan itu lebih menyakitkan ya. Seperti penyakit apa? Tidak lebih sakit dari jarum. Jarum itu kan kalau tusuk lumayan Ibu ya. Tapi perkataan itu lebih sakit. Sakitnya di mana Bu? Sakitnya tuh di sini. Ya, gondok ya Bu, kalau juga kata orang bahasa anak muda, gondok gua. Padahal gondok mah di sini. Tapi di kadang lagi gondok gua. Gondok mah di sini. Tapi kalau sudah perkataan yang menyakiti, sampai-sampai akan dibuatkan puisi. Wah, oke, kamu begitu. Ingat sekarang hari Sabtu, saya akan menjadi orang yang bermutu dan tahun depan akan menjadi orang yang nomor 1. Wah, amin ya Rabbal. Padahal itu dari orang yang menyakitin. Tapi karena imunnya dia adalah imun yang positif, dia tidak dendam, dia tidak menyakitkan. Dia selalu memotivasi dirinya. Oke, sekarang saya dihina, tapi saya tidak akan dendam. Saya akan maju terus, berinovasi dan membuat sebuah prestasi, insya Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda Bu, laqad ra'aitu rajulan. Rasulullah yang melihat, saya telah melihat rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha an zahri tariqi kanat tu'dzil muslimin. Yang artinya adalah sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah, laqad ra'aitu rajulan, sesungguhnya aku pernah melihat seseorang yataqallabu, mondar-mandir Bu. Mondar-mandir di mana? Nggak mungkin di gedung Rabbani. Paling kalau mondar-mandir di gedung Rabbani cari yang murah, yang diskon. Oh, ini nggak diskon, cari lagi. Enggak, ini yataqallabu, seseorang mondar-mandir di dalam surga Bu. Mondar-mandir dalam surga, mondar-mandir ya. Karena sebatang pohon yang pernah diterangkan dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Jadi ada orang, Rasulullah melihat di surga, dia mondar-mandir bolak-balik jalan-jalan Bu. Mondar-mandir itu jalan-jalan, bukan orang pusing, bukan. Di surga dia mondar-mandir ke sana, ke taman ini, ke ini, gini. Kenapa? Gara-garanya dia memindahkan sebatang pohon yang mengganggu perjalanan kaum muslimin. Bu, hanya sebatang pohon, dia bisa ada di surga. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dapat ku ambil manfaatnya. Nabi SAW bersabda, singkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada paku sekecil apapun Bu, usahakan singkirkan. Ada duri sekecil apapun yang mengganggu, singkirkan. Batu, sampah yang kira-kira dapat mencelakakan orang pejalan kaki atau pejalan pengendara motor, singkirkan. Insya Allah ini yang akan membawa kita ke surga. Amin ya Rabbal. Kulit pisang, sampah, kadang ada jatuh dari truk sampah ya, segelundung ataupun sedikit, singkirkan. Inilah yang akan menjadi ya, saksi kita dan membawa kita ke surga. Insya Allah kita mondar-mandir Bu. Mondar-mandir nyari Ustadz ahli mana ini di surga nggak ada, panggil Bu. Benar. Ketika di majelis ini Bu ya, maka kita di akhirat nanti akan bersama teman-teman dunianya dalam menuntut ilmu. Kenali baik-baik kanan kirinya dan kenali saya Bu. Kalau saya tidak ada di surga Ibu, panggil saya. Karena doa ibu-ibu lebih mustajab daripada doa alim pada saat ini. Betul? Insya Allah. Karena pengalaman ibu-ibu dalam menuntut ilmu lebih banyak daripada alim. Maka hari ini
lihat kanan kirinya. Kalau kanan kirinya tidak ada, panggil. Kalau panitia nggak ada, panggil Bu. Saya bisa menuntut ilmu karena panitia Forsikma pada saat itu. Saya bisa menuntut ilmu karena teman saya ngingetin di samping saya. Kok nggak ada sekarang? Minta ke Allah. Ya Allah, hadirkan temanku yang sama-sama di majlis taklim. Kok pada saat ini tidak ada di surga? Sementara saya sendirian mondar-mandir, nggak ada yang bisa diajak belanja. Di surga emang belanja? Enggak. Di surga itu Bu, Masya Allah, bahwasannya manusia akan kembali muda. Umurnya 30-an kalau salah. Ibu kalau yang pendek-pendek sekarang, nggak usah putus asa. Insya Allah di surga Bani Adam tingginya itu akan sama kembali kepada kakeknya Nabi Adam, yaitu 60 siku. 60 siku itu berapa? 60 hasta itu. Saya paling berapa hasta itu? Ya. Kalau yang perempuan 40 siku. Jadi kalau kurang lebih kalau di ukuran meter 70 meter ya. Kalau yang perempuan itu 16 meteran lebih. Tinggi banget Ibu ya. Iya. Kalau saya sekarang sini pendek Bu. Ya, tapi ingat di surga nanti saya tinggi Bu. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, betul. Dan keringat kotorannya itu kita tidak pernah buang hajat. Keluarnya dari keringat, dan itu keringat itu wangi. Tidak pernah merasa capek. Maka kalau orang yang mondar-mandir di surga lebih enak daripada mondar-mandir di mall. Capek Bu. Apalagi nggak punya duit, nanggung bulan ada. Suami nggak ngasih, apalagi. Ya. Mau kemana? Mau ke gedung Rabbani. Mau belanja ya? Enggak. Mau belajar ngaji. Dah kemarin belajar ngaji di gedung Rabbani, pulangnya bawa tentengan belanjaan. Itu kan lagi diskon Pak. Ya kesempatan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwasannya itu bumbu-bumbu saja. Ya, kehidupan itu bumbu. Ya, bagaimana kita bisa melaksanakan sunnah ini secara apik. Bubur, kalau cuma bubur doang nggak enak ya Bu. Rasanya putih doang, itu mah orang sakit. Tapi kalau bubur dikasih kecap, dikasih kerupuk, ada kacangnya, ada sate empelaknya, ada ususnya. Masya Allah, itu mertua lewat kagak ditegur. Betul? Kalau lagi makan mertua lewat, ngapain negor? Kita juga kagak ngelihat, orang lagi ngeliat bubur. Betul Bu? Ya, insya Allah inilah bumbu-bumbu pengharum surga. Insya Allah kita akan di surga bersama-sama. Ingat, singkirkan adza, yaitu sesuatu yang bisa menyakitkan di jalanan. Saya sering Bu kalau ngelihat ada paku di pinggir jalan, ya. Tapi Bu, hati-hati cara buangnya juga. Jangan main asal buang. Jangan main asal buang. Buang ke got atau ke kebun kosong, tapi dengan mengucapkan sama seperti kita melempar jumrah, Bismillahi Allahu Akbar. Karena bisa jadi kita kalau melempar asal melempar, kita menyakiti makhluk yang lain. Nah, hati-hati. Tapi kalau kita Bismillahi Allahu Akbar, buang paku ke got, insya Allah kalau kena makhluk pun, ya karena kita sudah dengan asma Allah, makhluknya pun tidak akan berbalik kepada kita. Karena kita bisa jadi sembarangan buang dan lain sebagainya. Ya, buang air panas ke tanah, bisa jadi ada makhluk lain di situ. Nah, kalau kita tidak membaca asma Allah, ya, kita tidak punya perisai dalam membentengi tubuh kita. Nah, tadi sunnah yang ketiga. Sekarang sunnah yang keempat, yaitu tawadhu, Ibu. Apa itu tawadhu? Bersikap tawadhu itu kepada setiap muslim, yaitu tidak sombong. Ya. Karena sesungguhnya Allah mencintai setiap orang yang tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku,
hendaklah kamu tawadhu, ya, merendah diri, sehingga tidak ada orang yang sombong dan membanggakan diri kepada yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Terkadang kita yang udah ngaji merasa dirinya suci. Terkadang kita yang udah baca Al-Quran merasa dirinya pintar, sehingga orang yang nggak ngaji bukan golongannya, sehingga orang yang tidak baca Al-Quran tidak dianggap pintar baginya. Na'udzubillah. Maka disampaikan oleh Rasulullah, antawadhu, hendaklah kalian bertawadhu, bahwa ilmu yang kita punya, ya, jika kita celupkan jari kita ke dalam lautan lalu kita angkat, maka tetesan dari jari kita itulah ilmu kita di tengah-tengah lautan itu. Sedikit apa banyak, Bu? Sedikit. Apalagi ilmu yang Ali pelajari sekarang, ya Allah, masih lebih banyak ibu-ibu yang sekarang daripada yang Ali miliki sekarang. Karena ibu-ibu ngajinya dari Ali kecil, Ali gede udah masih ngaji lagi, betul? Ya, Ali lahir, ibu-ibu udah ngaji. Ali masih udah gede begini, ibu-ibu masih ngaji lagi. Berarti ilmunya banyakkan siapa? Ibu-ibu yang ada di sini. Tapi kata Rasulullah, antawadhu, tawadhu'lah. Semoga dengan tawadhu' menjadi pemberat mizan kita. Amin ya rabbal. Sunnah yang kelima adalah tidak menyebar kabar atau tidak menyebar hoax, tidak menyebar kabar yang tidak benar, tidak menyampaikan berita atau gunjingan kepada sebagian yang lain tentang apa yang didengarnya dari sebagian yang lain. Kenapa, Bu? La yadkhulul jannah fattatun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita baru dengar katanya si Ano, katanya ketua majelis taklim, si majelis taklim ini begini, baru kita dengar, belum tabayyun, tapi sudah kita menyebarkannya, ini adalah mengadu domba dan termasuk fitnah yang keji, dan ini tidak akan masuk surga. Terkadang majelis taklim bisa menjadi majelis ghibah, betul? Begitu datang, ya, digibahinlah orang yang gak masuk. Wah, paling ini si Ano begini. Wah, kemarin tuh kayaknya baru pergi ke ini nih, dan lain sebagainya. Udah menjadi majelis ghibah. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak apa sedikit yang kayak gitu, Bu? Ya, banyak. Tapi mudah-mudahan kita terlindung yang di sini dari perilaku buruk seperti itu. Amin ya rabbal. Sunnah yang keenam yaitu marahnya tidak lebih dari 3 hari. Ada, Bu, yang sudah 1 bulan di sini marahan sama teman majelis taklimnya, ada? Ya hanya masalah sepele mungkin, gara-gara dia pulang gak mau traktir kita. Benar? Gara-gara tapi, Bu, ingat ibu-ibu sekalian, dalam kamus lisanul Arab bahwasanya orang yang berdakwah itu adalah orang yang mengajak makan-makan. Dakwah itu orang yang mengajak makan-makan. Jadi kalau orang yang belum traktir atau belum pernah mengajak makan-makan, dia belum pernah berdakwah. Betul? Itu dalam kamus lisanul Arab. Jadi itu hanya sebuah cara ketika kita ingin berdakwah, mendakwahkan orang yang susah, mendakwahkan orang yang belum mendapat hidayah. Caranya satu, ajak makan. Insya Allah cair. Nah, ini gara-gara gak pernah diajak makan, gak pernah ditraktir sama temennya, marahnya lebih dari 1 bulan. Jangan gara-gara kata Ustadz Ali, ente belum pernah berdakwah kalau belum pernah ngajak makan, aneh. Jadi kalau ente mau berdakwah, ajak makan. Oh, bukan begitu. Itu hanya sebuah cara dalam kita berdakwah. Coba kita lihat presiden kita, Bu. Ada masalah sedikit kemarin tuh, dibawa ke istana. Diajak ngapain, Bu? Ajak makan. Setelah makan, masalah beres atau masih
Atau masalah selesai atau masih berlangsung? Selesai masalah. Nah, ketika kita ingin berdakwah, coba dengan cara pertama kali ajak makan, ya. Ajak makan. Maka ada hadis tuh, ada yang pernah dengar ya Bu ya. Kalau kalian masak ya yang berkuah, banyakin kuahnya. Betul? Nah, kasih kuahnya aja. Ya enggak juga Bu, kasihan juga. Maksudnya agar bisa berbagi. Ya. Walaupun kuahnya doang Bu, tapi perhatiannya tetangga kanan kiri, Masya Allah. Ini pasti nih ibu-ibu Forsythma nih. Akhlaknya baik, Qurani, Masya Allah. Begitu sampai harum banget, ya Allah. Nasinya juga enak baunya. Begitu dicentuh kok kuahnya doang. Ya, tapi itu hanya sebuah gambaran Rasulullah bahwa kita harus mau berbagi. Banyakkan kuahnya, karena ketika orang mencium, minimal dia sudah merasakan rasanya dari kuah itu. Betul Bu? Nah, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani faya'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak boleh seorang muslim menghindari saudaranya lebih dari 3 hari Bu. Keduanya saling bertemu lalu saling berpaling. Ya, karena masih marahan, belum baikan. Kayak anak SD harus tunjukin kelingking baru baikan. Betul? Ada yang begini ibu-ibu, baikan. Itu kayaknya di majelis taklim ini nggak ada Bu ya. Nah, sebaik-baik orang di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Dan dalam sabda yang lain, man aqala musliman athratahu aqalahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang membangkitkan seorang muslim dari kejatuhannya, maka Allah akan membangkitkannya dari kejatuhannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ketika kita marahan sudah lebih dari 3 hari, tiba-tiba kita ngelihat ini orang down sekali nih, hanya karena sakit hati dengan si Anu. Nah, maka kita tolong dari kejatuhannya itu, ya. Maka insya Allah kita ditolong oleh Allah dari kejatuhan di yaumil qiyamah. Itu yang ke-6. Yang ke-7 ibu-ibu sekalian, sunnah yang ke-7 adalah melakukan kebaikan pada setiap muslim semampunya dengan tidak membedakan antara ahlul bait atau keluarga dan yang bukan keluarga. Oh ini bukan keluarga saya lah, ngapain saya bantu? Nggak boleh begitu Bu. Ada orang pinjam duit tiba-tiba, ya. Padahal kita baru dapat rezeki. Ya. Kalaupun kita tidak mau mengasih, kalaupun kita tidak punya, tolak dengan baik-baik. Ya. Atau kasih sebagian saja dan sebagainya. Kadang kan kita, oh ini bukan keluarga saya. Dalam hadis At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang sahih, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah bersamaan dengan seseorang lalu ia menariknya sebelum orang itu yang melepaskan tangannya. Tidak pernah lutut beliau kelihatan terpisah dengan lutut teman bicaranya, ya, sampai lutut lawan bicaranya itu sendiri yang memisahkannya. Jadi Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan antara ahlul baitnya, keluarganya atau bukan. Ketika dia berbicara, dia menatap wajahnya. Ya, ketika dia berbicara, lutut ketemu lutut. Tapi kalau sekarang ada teman yang berbicara, ya, itu iya, sambil senyum sendiri. Lu kenapa sih gua ngomong senyum-senyum? Ternyata dia lagi WA. Kan begitu sekarang. Tapi ada Rasulullah tidak Bu. Dia tidak membeda-bedakan. Dia tatap wajahnya. Ya. Rasulullah tidak akan berpaling dari wajah seseorang sebelum ia selesai berbicara. Kita belum selesai aja sudah berpaling, sudah nunduk. Oh, itu godaannya. Itu sunnah keberapa? Ke-7. Sunnah ke-8. 2 lagi Bu. Ya. Sunnah ke-8, hendaklah seseorang
tidak masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin. Ya, berapa kali Bu biasanya Bu? Sunnahnya berapa kali Bu? Berapa? 3 kali. Ya, karena ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isti'dzanu thalathun, fal-ula bistansituna, wa thaniyah yastaslihuna, wa thalithah ya'dzuna aw yaruddun." Meminta izin itu 3 kali. Ya. Meminta izin itu 3 kali. Yang pertama untuk menarik perhatian tuan rumah. Tak 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 tak. Ketok sekali. Tak. Ya, misalnya kalau sekalinya itu 3 kali nggak apa-apa. Tak 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 tak. Tunggu. Minta perhatian dari tuan rumah. Wah, belum juga. Ketok lagi yang kedua. Tak 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 tak. Itu untuk memperbaiki, ya, mencari memberikan isyarat dan kode. Nah, yang ketiga, tak 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 tak, ayyadzuna aw yaruddun. Ia memberi izin atau menolak. Kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, sudah tinggalkan. Ini adab sunnahnya begini nih. Sunnah kita dalam muamalah, dalam bertamu. Nah, ingat waktu-waktunya juga Bu. Jangan bertamu di saat waktu sholat. Jangan bertamu saat subuh. Siapa yang mau bertamu subuh? Ya, paling ngobrol di masjid. Ya. Jangan bertamu saat waktu maghrib. Nih. Dan jangan bertamu lebih dari waktu isya. Waktu isya itu yang standar. Ya, itu jam-jam 9, jam 8 sudah. Kalau sudah lebih dari udah ke malam nih. Ya. Artinya kita pamit izin. Seperti itu. Kalau udah dari itu, kasihan Bu, ahlu baitnya mau istirahat. Tapi kadang ada tamu juga yang teman bisnis dan sebagainya, sudah suruh ngobrol aja di luar. Jangan di dalam rumah. Biarkan ngobrol sama yang berkepentingan. Misalnya sama suami, sudah suami aja, tapi batasi. Ingatkan suami ketika waktunya sudah larut malam. Kita sudah di dalam. Bahkan kita tidak boleh menampakkan kalau tamunya hanya laki-laki. Ya, kalau perempuannya, ya, yang mahramnya ada di dalam, nggak boleh keluar. Atau hanya sekedar menyiapkan air itu boleh. Nah, itu yang keberapa? Yang ke-9, menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Ya. Ada hadis, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk dalam golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak kecil. Min ijlalillah ikramu dhisyibah al-muslim. Termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban. Berarti yang sudah berumur. Jelita Bu, jelang 50 tahun. Cantik jelita. Cantiknya jelang 50 tahun. Alhamdulillah, masih dipanjangkan umur. Sunnah yang ke-10 adalah selalu memberikan kegembiraan, bermuka manis, dan bersikap lembut kepada semua orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna 'ala man hurrimatin nar?" Tahukah kamu kepada siapa api neraka diharamkan? Atadruna 'ala man hurrimatin nar? Tahukah kamu, ya, kepada siapa api neraka diharamkan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan para jamaahnya berkata, sahabatnya berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, maka Rasulullah bersabda, qala 'alal layyinil hayyinis sahlil qarib. Maka Rasulullah berkata bahwasanya orang yang lemah lembut, bahwasannya neraka diharamkan kepada mereka orang yang berlemah lembut, orang yang selalu memudahkan urusan orang lain, orang yang selalu dekat kepada Allah atau al-qarib, dekat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kepada
jalur-jalur atau syariat Islam. Ini neraka diharamkan kepada mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya berbuat baik itu sesuatu yang mudah, yaitu dengan berwajah manis dan ramah dan berkata lembut. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar, hindari api neraka. Ittaqun nar, hindari api neraka walau bisyikkin tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Hindarilah api neraka sekalipun dengan separuh kurma. Bisyikkin tamrah, dengan separuh kurma atau sebiji kurma. Ya, faman lam yajid, tapi barang siapa yang tidak mendapatkannya, fa bi kalimatin thayyibatin, dan dengan perkataan yang baik, ibu-ibu sekalian. Maka memberi makan orang dengan kurma sebiji kurma saja, ini sudah menghindari dari siksa api neraka. Maka ibu-ibu sekalian, kalau ada rezeki ya langsung berbagi. Jumat berkah boleh, nggak mesti hari Jumat juga, Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga boleh, Sabtu, Ahad juga boleh. Karena bisa jadi inilah perisai kita dalam selamat virus corona ini. Bisa jadi yang dimakan, yang kita berikan jadi daging, nggak taunya dia penghafal Quran. Bisa jadi yang dimakan tukang ojek itu menjadi sebuah energi, asupan yang menjadi kekuatan ia menghasilkan hasil-hasil yang halal dan diberikan makan kepada anak istrinya. Karena apa tadi? Energi asupan makanan yang kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu sekalian, inilah 10 sunnah yang insya Allah mendapatkan kebahagiaan jika kita menerapkannya. Dari mana? Inilah nasihat Syekh Said Hawa, ulama Syriah, yang sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat Ali sampaikan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kekurangan datangnya dari Ali pribadi.